Nih, ini kamarnya Gita nih, dari sini nih, dari tembok yang warna ini. Nih batasnya rumah dia tuh, nih batasnya. Nah, ini mau dijadiin rumah nih, rumah nih belum jadi nih. Ini mau dijadiin dapur. Ini rumahnya dari sini. Sabar, kita tutup dulu. Bisa ada si itu. Dari sini rumahnya tuh besar. Ini rumah bapaknya sampai sini, nih sampai sini. Ini rumahnya Gita dari perbatasan sini, nih dari sini sampai sini, dari sini nih sampai ujung sana, sampai sana nih. No, besar dia ini. Kamarnya di sini. Belum bikin bumbunya. Bumbu apa? Bumbu cabe. Ya lu makan. Iya, bawangnya merah orang ada. Tolong pegangin. Apa? Tolong pegangin. Yuta. Entar dulu, Bos. Kingil dia lagi masak lagi masak. Masuk sini panas lagi. Kalau kita buka tenda, email kita belum. bisa ngusir apapun yang ada di luar. Apa? Berasnya lupa. Di luar kita. Mana pada mandi lu? Yang ini berasnya. Udah. Tadi Buka tenda sana. ini mau hebet. Kamu tadi bilang sini. Yang ini cobain kalau ini bagus. Yang ini beras Dikasih jam. berarti ini beras jelek. Dia mau gerakin tangan itu. Buat buka. Dan kita biar mirip. Pasti buka kelarnya pecah. Itu tadi aku buka. Itu Tuh itu. Kamu lihat aku lagi papa. dan Iya lihatin papa. kanan. Ini lihatin. Ya iya lihatin dia. Ternyata Apa sih? nggak ada apa-apa. Itu tahu. Apa semua yang di luar tuh gelap. Gerak panasnya ya. Cuma suara-suara. Udah keringatan buka ini. Pasti ini minyak lu. Orang dingin di sini mah. Nanti di bedung panas anjing badan dia. Ikut ngecek keluar, lihat kanan kiri sebentar, gak ada apa-apa. Malah ini bisa dibilang sunyi kan, bro. Ya kan? Sekarang gak ada orang lain. Masa suka. Tak mungkin. Tadi beras, tadi bilang Kau lagi masak. Siapa bos ya? Gimana kalau kita balik aja? Gua gak mau nginep di sini lagi. Masak beras dia, masak beras. Gila lu balik sekarang. Jam segini. Jalan gelap banget, Pak. Bisa-bisa malah makin bahaya. Iya, Lagi masak beras. kalau kita balik sekarang ketemu apa-apa. Udahlah. Kita coba tahan sampai pagi. Hei, Dek. Kalau di jalan gimana? Malah makin bahaya kita. Udahlah, kita coba tahan sampai pagi. Makin tegang kan? Mau pulang sekarang, tapi ada tegang. Takut ketemu malam binatang buas atau apa gitu. Tapi kesana malah diganggu sama hal-hal yang gak kasat mata. Jadi akhirnya mereka putusin untuk tahan sampai pagi. Mereka baca puisi, terus mereka baca. Ya akhirnya satu persatu dan mulai. Sayang lemot sayang. Singkat cerita, pagi hari mereka Mot. untuk packing, untuk pergi dari curug itu. Saya packing, nggak pakai lama bro, nggak pakai basa-basi sarapan. Mereka langsung pulang, langsung cabut dari curug itu. Dan singkat cerita, sampai lagi di lokasi tinggi. Mereka langsung Jadi gue ngapain itu? informasi yang Ngomongin apa itu? menceritain kejadian semalam. Kebawain, Git. Cerita semua Kan lu dingin katanya, kebawain. si penjaga curug ini kelihatan Lagi terus. Up. Mandi makanya Oh. kalau dingin. Oh nggak bisa tuh. sama kayak di pagi hari atau siang. Bisa kalau pagi atau siang jelas ada orang yang berbunyi. Kalau malam tetap rame. Nah itu namanya suara siapa. Nah si penjaga ini ngomong seakan-akan itu hal normal. Kalau malam tuh kedengaran ramai dan ketika
ya sampai pasti nggak ada apa-apa. Penjaganya cukup kenalin kalau nggak bakal jadi apa-apa. Dan si penjaganya juga bilang atau gimana ya? Dia bilang Kepalanya panjang deh. nggak bakal ada masalah. Ya udah setelah sudah kayak gitu. Kok digendong? Lu tau kata KPW gini, aman kan men katanya gitu. Apa orang orang yang di sana juga sama hari Minggu juga? Enggak, besok kah? Lanjut lagi terus lah. Dia emang niatnya mau besok apa hari Minggu? Siapa? Apa ini? Minggu tadinya, mungkin tadi konfirmasi dulu sama Uwa. Dan sih udah agak Soalnya kan nunggu pada libur kali. kebayang-bayang sama apa yang dia alami. Nggak tahu kenapa suasana kamar jadi Emang lu udah mandi? Udah lah. Mukanya kerang rebus. Mukanya Itu mbak itu. Makanya itu. mukanya kerang rebus kali. Lidahnya putih tuh. biasanya orang Udah disikat. Baik sih. kecuali ada hal penting yang mau Mukanya kerang rebus. Lu kayak kalau putih. Tapi dia bisa. Dia tengkurap loh di sana. Gini dia gini. Kepalanya gini. Tadi kan. sampai kejar-kejar matanya melongo terus Deh, mau cucu. lontar-lontar kayak orang kesurupan. Bawa di sebelah Bawa. terus suasana curug Dah. Nih, kepalanya ini Masita. glowing banget. Mukanya dia. si gratis tapi nggak tahu nggak tahu lah mereka masih pada tidur tapi bawa jalan Dia nyusu. sampailah bawa di luar Mana siapa ngemotin tangan mulu? Nah kalau jam segini tidur sampai jam 3 sore. Ini baru mulai. Wih. Segitu. Kamu yang kelihatan panik banget Mira sendiri Iya, memang. ini Mama coba sadari rasa seblak ya ini. Nama gue jadi seblak. Di mana belinya jauh? Tahu dia mau. Ini sudah seblak. Ya pedes lu ya. Pedas dikit. Si Jim kan nendang lu pakai. Dia udah gede anjir, berapa kilo ya? Lu nggak ada timbangan ini ya, timbangan yang digital itu. Gendut ya. Udah berat. sampai rumah tapi kalau Mira ini menunggu curug ikut sampai rumah akhirnya Wawan coba Wawan kafe dan Hidupku tanpamu angkat Wawan takkan pernah. datang ke rumahnya si Mira malam itu udah akhirnya si aku langsung siap-siap dan dia OTW di sisi lain Wawan terus berusaha mikir nih bro gimana caranya nyembuhin Mira apa yang mesti dilakukan Wawan aja orang tuanya Mira wah langsung pada diem pada merinding orang tuanya Mira pada nangis tuh kan nggak tega dan anaknya sementara itu Pak Ustadz masih terus mencoba Cintai aku brownies. Habis nyusu. Habis susu. Sinilah Brody yang masak beras gue. Ayo yang masak beras sini. Ayo yang masak beras mana? Kaki sikil kaki. Kaki sikil hidung anjay ngapain Udah dikit. sabar Ini sebenarnya kemarin lembek kan? kan ini beras yang dibata jadi gue Kemarin lebih dikit dari ini segini doang. Di tangannya dipotong di tangan. Di tahu ya dia megang.
ini kebanyakan tuh. Itu pas dikit emang berasnya. Tuh. Yang nggak bisa terbang berjalan Ini masih ada gerindil. Gini-giniin, dim kamunya. Udah itu pas dah. AC. Asik banget sih, harus dimatiin. Udah tahu pengen mengadam. Bisa yang kemudian dikenal sebagai Kingil dia kingil. Nonton deh. Kingil. Ada. Namanya Rizky kan, Rizky ini kan ini. Ya, gua tahu nih dia nih, mana ya? masuk ke kisah perang ini. Nonton. Iya, nih mana sih? Dia ngechat ke si Dia Au. ngikutin TikTok kamu, TikTok Abemo, TikTok Teteh. Kata aku teh kocak. Mana sih? Mana ya? Emang dia komen. Nih ini kan. Donat. Nggak jelas lu. Rizky. Followersnya kalau segala bilang apa sih? Dia segala bilang. Emang dia masih lihat kan? Bisa lo nonton diprivasiin. Lu kalah followersnya. Jadi ke sana saya. Mana? Dia mah ini teh kayak misalnya nih Oh, di followin semua. Terus nanti di Ramadan nanti umpel-umpel aja gitu dia ngomong. ke Instagram Saya aja. memantau. Tahu gue bilang mantau wae. Yang memang nggak bisa terbang. Mana nonton gak ya? Coba lihat. Anggota Reddit ini Adanya si Alpukat sama si Ica. semua dari New Zealand, burung kasuari dari Indonesia, dan juga burung ini dari mana? Dari Australia. Nggak ada orang. Itu dia senyapkan. Saat burung-burung itu beradaptasi lah ini sesuai tempat mereka tinggal di Australia. Wak, burung ini tumbuh di alam yang keras bisa dibilang. Di sana tuh Salah, kingil. Kenapa sih kingil? Tuh di orang nggak kelihatan modesnya. Iya, kayak gua kalau nonton di orang disenyapin. cari makan. Nah, di sini Nggak apa-apa lah. mulai berevolusi, Wak. Secara fisik badan mereka yang besar itu berubah lama-lama jadi ramping, kaki mereka berubah jadi panjang, dan mereka pun sanggup berjalan jauh melalui Australia. Nah, kemampuan berjalan jauh ini yang membuat burung imu ini terbiasa berpindah-pindah mengikuti musim. Sang air Ayo Atemel sana deui. Panas tuh nggak jelas tuh. Si Jangkung tuh dia mah. Si Jangkung. terakhir sudah mulai berubah. Oh, intinya Dul. Gitu. Gue mute dulu. Mana sih mute? Bisukan ya. Sono. Lu baca ya malam ya. Untuk satu lagi putih nggak ada. Enggak, gue ngebaca ini nih bukan di dia, bukan. Iya di satunya kan. Bukan. Ada. Nih di sini nih. Nggak ada. Dia juga nggak nyuci. Kemarin aku nyuci satu. Ini ya? Itu yang si Bemo itu mah. Lu ke grup-grup kata berhasil gue. Belum. Gue lihat di situ kata gue, ya siapa ya ya kata gue ya. Gue lihat dulu, anjir dicur. Grup anjir. atau penduduk aslinya Australia. Walaupun sesekali mereka ini memang Kan anduk si Bemo teh jatuh, terus ada MR Yunus. Di mana? Di sini nih kayaknya kena angin, terus gue masukin Dia masih pada bawa ke sono kalau mana. gue masukin regen kan, udah cuci ya, itu ada satu doang, punya lu nggak tahu. Haredang euy. atau satwa liar Madi makanya tuh kingil tuh kingil.
Kingil apa sih? Gue namain dia Kingil, lu ngapain ngikut-ngikut? Ya lu bilang suka ada kingil-kingil. lahan-lahan Namanya mah Iki, Rizky, bagus. Kingil. Kingil nggak jelas lu, tetot. Bocah SMP kelas 2 pacaran sama anak kelas 9. Gua potong lu. Tapi seng. Enggak. Dia mah nyebar nggak jelas, bener ini mah bener. Gede banget. Ya tanya sama Teh Gita, masa orang yang nggak pacaran seng? Iya seng. Beneran enggak teh. Seng sampai ya aku nggak mau putus enggak. Masa orang mengakui gitu ya, diakui pacarnya. sama manusia Tahu terjadi tuh dia nggak jelas. makin lagi setelah Jelek kali itu. berakhir, Wak. Konfliknya makin lagi ilmu makin sering datang, kerusakan ladang itu meluas, dan tekanan terhadap pemerintah ini Gua mah nggak begitu tuh batuin panjang kali lebar. Ini Nisa. Oh nih, tapi itu lu yang merah atas kan. Gue bilang gini, Nis, gue pengen balik, gue pengen main sama lu, gue kangen, begitu doang. Tapi di atasnya masih ada mas. Apa hem ya. Itu grup. Aduh itu telurnya diacak-acak. Nanti ada yang pecah. Malah diacak-acak, ada yang udah direbus, ada yang belum direbus. Oh. Usahain atuh. Yang mana? Yang pinggir yang belum direbus. itu rata-rata masih muda, Wak. Sekitar 20 sampai 30. Hem ya. Cuman masalahnya mereka bergabung ini Australia ternyata belum Kingil. siapnya dia. Jadi waktu Nggak ada dia. Australia ini memang lagi susah-susahnya, perang dunia satu baru aja selesai. Tapi ekonomi mereka tuh belum sepenuhnya pulih. Banyak sekali sektor industri yang melemah. Rotin mulu nih gua. Australia ini Itunya nih. Yang mana dia tuh santai tuh bobo. jelas belum ada. Di saat yang sama, ribuan tentara ini pun pulang ke rumah dengan kondisi yang beragam juga, Wak. Cedera, ada yang trauma, dan banyak juga yang sudah bertahun-tahun hidup. Dek, bangun dong. Mereka tidak punya keahlian. Dede yuk ikut yuk jalan-jalan. Mereka nggak bisa balik ke militer kan, karena kan perang udah selesai. Tapi di sisi lain mau kerja di industri juga. Hehehe. Mereka tuh nggak punya gitu, Wak. Nah, mereka karena kebutuhan ini, Aduh kayaknya gua akhirnya agak-agak sedikit ini deh. paling real Mandi makanya. Ih. memberikan para veteran perang ini Agak-agak sedikit gerah-gerah gitu. Nah, kebijakan ini dikenal juga dengan sebutan shoulder settlement. Agak-agak sedikit gerah-gerah gitu. Agak sedikit gerah dulu. Nih dulu ya. Kipasnya ke sini. Gratis dan diarahkan untuk bertani. Harapannya memperkuat produksi pangan. Biarkan Australia ini bisa Gerah oi, AC-nya mati oi, lagi masak beras oi. Masalahnya, lahan yang mereka dapat dari pemerintah itu ternyata bukan lahan yang sulit. Mengapa kau ya? Sulit ditanami dan berlokasi di wilayah yang terpencil. Yaitu di mana? Enggak lah, masih di sini malas aku. Enggak dikasih donat. Enggak dikasih donat. Di lahan yang udah dikasih sama pemerintah tadi, mereka disuruh tanam-tanam serala. Tanam-tanam ubi, tak perlu dibaca. Orang ada. Parah lu. Sekitar tahun 1930 sampai 1932, Australia Alfa, mengalami teh. musim kering panjang air mati. Iya donat. Pas. Jangan. Masa nggak ada teh? Enggak semalam kan. Sonoin. Dia kan dititipin. Emang iya? Mulai bermigrasi dari wilayah Oh. Gua mah tidur. Enggak kan semalam gua tidur kata gua kok nyamuknya ngiung mana di sini di kulit banyak banget kupruk aja terus gua bangun pindah-pindah dan jalur itu sudah biasa mereka lewati sebelumnya. Masalahnya Wak, di tahun 1930 itu jalur migrasi yang ya
Enggak, biasa aja. Udah CS, udah CS. Biasanya mereka tetap lewat aja di situ. Dan Yang canggung mah Gitot, si Gitot. makan. Memang itu jalur mereka sebelum-sebelumnya. Lur mereka Ini kakinya kecil banget. Ini kakinya kecil banget nih. para petani atau veteran-veteran tadi, Wak, masih sabar mereka. Bang di jalur mereka gitu. Nah, dan diperbaiki lagi sama mereka coba lagi tanam ulang ganti mereka ya kan. Tapi nggak lama kemudian, Wak. Lagi pokoknya kejadian tuh nggak cuma sekali dua kali, berulang kali dari musim ke musim pasti selalu kayak gitu. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian. Puncak. Jadi pada suatu pagi di bulan Juli 1932, Wak, suasana di desa Webel terasa macam sunyi kali gitu. Sesekali para petani jalan keliling ladang untuk ngecek dan nunggu-nunggu. Belum. Kayak gitu. Orang sama bihun. Dari kejauhan terlihat ada pergerakan hewan. Aduh, bikin bihun. Bersayap. Oh ya ada bihun ya? Katanya lu mau bikin bihun. Mana bu uang? Ada nggak ada? Hah? Tadi Nggak ada uang. 4.000. Oh, nggak tahu. Dimarahin. Enggak. Udah tadi marahin nih. Yang datang tuh bukan cuma 1-2 ekor, tapi Terus. rombongan. Terus. Jalan cepat itu loh, serempak semua dan Terus. diterobos sama mereka nggak berhenti sama Terus. Bener di. tanah itu loh, tanah. Widih. Beberapa ekor Terima kasih bu. Lagi. kekacauan rombongan ini dari jalan Sabar. yang sama, Wak, muncul lagi rombongan berikutnya dan kali ini rombongan yang kedua ini, Wak, jumlahnya makin banyak. Burung itu beramai-ramai datang, mereka kan melintasi ladang gandum karena sejak awal ya itu juga bagian rute mereka saat bermigrasi, Wak. Jadi mereka keluar aja kayak gitu. Sementara itu ngeliat banyak petani ini, mereka langsung musir sampai cara-cara mereka dibunyiin suara lonceng gitu kan supaya mereka tuh lah. Rombongan guru itu agak lari kocar-kacir dan ninggalin area ladang. Tapi nggak lama dari itu muncul lagi rombongan baru, Wak, dari arah lain. Sama juga kayak tadi, burung-burung itu jalan berlari gitu kan dimakan dan Ya Allah baru naik satu. injak jalan semua ladang petani. Kingil. Kali-kali dalam waktu 1 hari itu. Ini selesai digoreng, datang lagi yang baru ini tua. Dan dalam hitungan kurang dari seminggu ada sekitar 20.000 ekor burung itu yang melintasi wilayah pertanian itu. 20.000. Di titik ini petani udah nggak bisa sabar lagi. Yang ada mereka itu Panas banget bro. mereka khawatir kejadian penyebaran jadi di Australia terulang lagi, Wak. Ini informasi aja, Wak. Di awal abad 1900-an nih, Wak, ya, Australia itu pernah mengalami bencana ekologis gara-gara hama kelinci. Nah, kelinci ini sebenarnya bukan hewan asli. Tahu. Apa sih kingil dia di belakang sama kingil. Nggak punya predator alami. Langsung meledak dan nggak tahu Anjir rambut aku berantakan bro deh. jumlah kelinci itu membengkak sampai berapa? Ratusan juta. Gerah banget. Ekor dari info yang kami dapat ya, ratusan juta. Dan kerusakan yang mereka sebabkan ini bikin Terus masak nasi goreng doeng. ladang gandum mereka habis, banyak rumput mereka tuh Ya bihunnya eueuh lada, bawang ge eueuh. ratusan juta dolar. Aduh, bukannya sekalian. Lu nggak WA gua? Ah, gua aja nggak tahu. Petani tuh ngeliat Kan gua mah nurut-nurut bae. mereka yang muncul tuh bukan cuma rasa rugi secara ekonomi, Bro atuh ah. tapi juga rasa takut ini jangan-jangan nih bakal jadi bencana besar kayak kelinci dulu lagi nih gitu. Padahal situasinya tuh jelas beda, Wak. Dulu populasi kelinci ini